Perkenalkan, nama saya Debi Widodo dari LPTK YAIN Ponorogo. Hari ini, hari Senin tanggal 29 November 2021, akan mempresentasikan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di dalam PPG Bajab YAIN Ponorogo tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semua hari ini hadir? Hadir? Hadir ya? Hadir. Saya dulu. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah. Di hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Nanti kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Di minggu kemarin kita telah belajar tentang akhlak terhadap diri sendiri, berilmu, bekerja keras, inovatif, produktif, dan kreatif. Ya, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita bahas hari ini, apakah kalian tadi malam sudah membaca di rumah? Sudah? Nah, ya. Untuk lebih memahamkan, kalian lebih paham, dan semoga nanti kita bisa menerapkan, kita hari ini akan mempelajari akhlak kepada saudara, teman, dan tetangga. Kalian sudah membaca tadi malam. Yang ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. 2.4, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi atau penerapan dari adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. 3.4, menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang terakhir, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Tujuan pembelajarannya menunjukkan penghayatan sikap beradab kepada saudara, teman, dan tetangga dalam kehidupan yang benar. Terbiasa berperilaku beradab kepada saudara, teman, dan tetangga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Menjelaskan cara-cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga dengan benar. Menjelaskan contoh-contoh beradab kepada saudara, teman, dan tetangga dengan benar. Menceritakan hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga dengan benar. Itu adalah kompetensi yang harus kita capai. Supaya kita lebih paham dengan materi yang akan kita pelajari, kita akan menggunakan model everyone is teacher here. Jadi semua yang ada di sini adalah guru. Jadi nanti setiap dari kalian akan
menerangkan atau menjelaskan, memaparkan materi kepada teman-temannya. Siap, nggih? Siap? Oke. Langsung saya bagikan teks ini ya. Malam ya. Ini. Ini, kalian amati dulu gambar ini, ya. Kalian bisa perhatikan ilustrasi gambar tersebut. Apa ini? Ada anak kecil, gitu. Terus apa itu adab Islami ya? Mereka bertemu, ya. Itu menunjukkan apa? Apa? Mencintai saudara. Rukun kan gitu, ya. Rukun. Kalau kita bisa seperti itu dengan saudara, insya Allah hidup kita akan enak. Ada hadis tentang mencintai saudara. Tentunya kalian sudah hafal. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita, gitu, sampai-sampai tidak dikatakan beriman dengan sempurna orang yang tidak mencintai saudaranya, seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Nah, nanti ini peta konsepnya ada materi, dalil, perintah beradab Islam kepada saudara, teman dan tetangga, bentuk ciri-ciri adab Islami, cara membiasakan diri, contoh adab, dan hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Aktivitasnya membaca, tartil, dan menghafalkan dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Mengidentifikasi ciri-ciri adab Islami. Mengidentifikasi cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Mengidentifikasi contoh adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang terakhir, menganalisis hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Keterampilannya communication, kita bisa berkomunikasi, kreatif, ya. Terus yang terakhir, critical thinking, itu menganalisis itu, ya, berpikir kritis, ya. Kita mulai melihat slide ya. Pengertian saudara, teman, dan tetangga. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memperlakukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Bersama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik atau adab dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar tercapai hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan saudara atau kerabat, meskipun ada yang disebut saudara dekat dan ada yang disebut saudara jauh. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Pemaparan ini bisa kita pahami ya, karena kita sebenarnya pastinya sudah tahu yang dinamakan saudara dalam bahasa adalah dulur, ya. Itu ada saudara dekat yang masih ada kekerabatan dengan kita, ya. Contohnya ya Pak, Bulik, Budi, dan lain-lain, ya, ponakan itu. Terus ada juga saudara yang jauh. Mungkin saudara jauh itu gimana aja? Saudara jauh. Belum tahu. Saudara jauh itu apa? Dit, bisa bantu? Saudara jauh itu bagaimana? Saudara yang rumahnya jauh.
Ya mungkin ada saudara yang rumahnya jauh, gitu. Tapi kakak kita yang bertempat di mana, tidak seperti itu kan. Maksudnya saudara jauh itu ya masih nyambung, umpamanya masih satu kakek nenek dengan kita, seperti itu umpamanya ya. Bisa dipahami ya? Kalau saudara dekat ya saudara kandung, palik bule itu bisa dikatakan saudara dekat, gitu ya. Terus teman. Kalau teman ini pasti sudah tahu ya, ada teman mulai kecil, ada toh teman kalian mulai kecil, mulai TK, yang mungkin sekarang sudah tidak di rumahnya, tidak dekat kalian umpamanya ya. Ada teman bermain waktu kecil TK, terus SD gitu, atau ketika sekolah dunia kan seperti itu teman. Terus nanti kalau kita sudah merambah di dunia yang lebih luas lagi, dalam artian tidak hanya lingkup satu desa atau kecamatan, ya kita pasti lebih banyak teman lagi gitu. Terus tetangga ini tadi adalah dijelaskan orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita ya, seperti itu ya. Bisa tetangga itu adalah saudara-saudara kita ya kan? Atau orang lain yang rumahnya kebetulan dekat dengan kita, gitu ya. Selanjutnya dalil perintah beradab Islami kepada saudara. Dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman dan tetangga. Tirukan saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalil yang berisi tentang perintah beradab Islami kepada saudara, teman dan tetangga. Yang apa itu? Karib kerabat nih. Bil qurba ya. Bil qurba karib kerabat ini wajar bil qurba, wajar junubi. Artinya tetangga yang dekat dan tetangga jauh ya. Dan wasahi bil jambi dan teman sejawat ya. Berdasarkan ayat tersebut kita harus berbuat baik
Tapi sebelum berbuat baik kita harus menyembah Allah dan janganlah kamu menyibukkannya dengan sesuatu apapun. Kita menyembah Allah, kita berbuat baik, kita harus orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat. Itu satu dan dua saya yang kamu pilih. Juga Allah tidak menyukai orang yang sombong dan mengagungkan diri. Ya. Itu adalah dalil perintah beradat Islam. Kita lanjutkan hadis ya. Hadis. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang kemuliaan tetangga ini. Tentang kemuliaan tetangga. Maka yang dibilang dari yaumil akhir paling kerja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita harus memuliakan tetangga. Nanti cara-caranya ada. Kita lanjutkan. Ini masih berhubungan dengan tetangga ini. Oke. Silakan, lanjutkan. Ya Aba Dzarrin, idza tabaqta qatan qatan wa akhir ma'ada wa ta'ahad jironan. Di hadis tersebut ini Nabi Muhammad berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Inna Aba Dzarrin tidak tepat kata-kata kafir mana bertambah jiwa. Ya benar, apabila kau masak sayur terjadi buah maka perbanyak airnya atau kuahnya dan dibelah tetanggamu." Itu Muslim ini. Nabi sangat memperhatikan terhadap tetangga beliau sampai seperti ini. Jadi kalau bisa dibilang ini kan masalah sepele, ya. Tapi ini akan sangat mengena kepada tetangga kita, karena mungkin apabila kita umpamanya masak gulai kambing, terus tetangganya tidak dikasih, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh tetangga? Kira-kira gimana? Nyaman enggak? Gimana? Bulan. Ketika umpama apa itu tetangga kalian gitu, itu masak, terus kamu itu tidak dikasih, kira-kira enggak? Kayak salah apa? Rasanya seperti itu ya? Kok nggak diterikan mau? Artinya seperti itu. Ajaran Islam sangat memperhatikan tentang hubungan sosial juga. Kita lanjut ya. Hadis berikutnya ini berhubungan dengan teman dan tetangga ya. Silakan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul ashabi indallahi khairuhum sahibihim
lijari. Artinya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis ini menyangkut tentang hubungan kita dengan sahabat atau teman dan kepada tetangga. Saya coba untuk memaknai ya dengan bahasa apa Jawa ya, atau istilahnya pripun. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul asabi tawi sak bagus-baguse pira-pira kanca indallahi min Gusti Allah iku khairul. Luwih api-apike ashab iso ngibi maring koncone ashab atau koncone sahib ini. Wa khairul jirani lan utawi luwih bagus-baguse tangga indallahi min Gusti Allah iku khairul luwih bagus-baguse jiwa lijarihi maring tanggane jahan iki. Jahan tangga. Sebaik-baik sahabat atau teman di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya. Bisa dipahami ya dalil-dalilnya? Ya, bisa dipahami ya. Nanti bisa kalian hafalkan, dan kalau kita hafal, insya Allah kalau kita ingat, dan pastinya kita akan melakukan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diri berhadap Islami kepada saudara, teman dan tetangga. Ya, bunyinya nggak keras. Yang keras lagi. Percaya bahwa saudara itulah sebagai bagianku, bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh percaya. Itu. Jadi pengertian kepentingan saudara, teman dan tetangga. Empat. Menjaga sifatnya dan perasaan saudara, teman dan tetangga. Kembali ilmu pengetahuan tentang pentingnya belajar seperti saudara, teman dan tetangga, terutama ilmu agama. 6. Suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Ya, yang ke-9 ngajak ke jalan Allah Subhanahu. Kita lanjutkan hikmah berhadap Islam aja. Itu adalah hikmah berhadap Islam kepada tetangga. Sudah bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya untuk tes kalian ini akan saya berikan KPD lomba kerja. Kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan kalau kalian paham pasti
koreksi ya? Ya. Jangan lupa namanya ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian juga telah mengerjakan tugas ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekitar kita ya. Marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin.